Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat beragama Islam. Kemudian selawat serta salam semoga tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan semoga kita terkonfirmasi sebagai orang-orang yang mendapatkan legitimasi berupa syafaatnya di akhirat kelak. Oke, teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau bab ya terkait dengan melaksanakan kepengurusan jenazah. Adapun tujuan daripada pembelajaran di bab ini, yang pertama adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Lalu kemudian yang kedua, menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam. Ketiga, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang keempat, menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Dan kemudian yang kelima, dan ini adalah yang paling penting dan substansi dan esensial daripada bab ini, adalah mempraktikkan kepengurusan jenazah, takziah, dan juga ziarah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran dari bab ini ya. Ada sekitar 5. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga pada sehat ya. Dan tolong PJ ataupun ketua kelas untuk di absen teman-temannya. Oke, kita coba masuk kepada materi pokok bahasan yang ada pada bab ini ya. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan substansi dari kepengurusan jenazah. Ada 4 outline yang akan kita bahas. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua adalah mengafani jenazah. Yang ketiga adalah menyolatkan. Dan kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Nah, masuk kepada subbab atau submateri memandikan jenazah. Kita perlu lihat nih, apa kemudian syarat-syarat yang wajib ya dipenuhi ketika kita ingin memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazahnya harus orang Islam ya. Jangan sampai jenazahnya orang Kristen lalu kemudian kita mandikan, karena prosesnya berbeda. Lalu yang kedua didapati tubuhnya walaupun sedikit, karena kematian itu banyak disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkan kematian itu ya. Ada karena kecelakaan, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, maka tidak bisa dipastikan ya bahwasanya tubuhnya itu utuh, tapi didapati tubuhnya walaupun sedikit, itu adalah syarat memandikan jenazah. Dan yang ketiga adalah bukan mati syahid atau mati dalam peperangan seperti halnya perangan yang waktu zaman Nabi itu. Nah, lalu kemudian kita masuk ke yang kedua ya. Siapa sih yang kemudian berhak untuk memandikan jenazah ya? Yang jelas, kalau jenazah itu adalah laki-laki, maka yang berhak memandikan adalah mahramnya atau laki-laki, ataupun kalau misal dia sudah berkeluarga, ya anggota keluarganya, istrinya boleh, anaknya boleh. Yang penting mereka sudah paham terkait dengan pembahasan ataupun ilmu-ilmu terkait dengan memandikan jenazah. Sebaliknya juga dengan kalau jenazahnya adalah perempuan, maka yang berhak memandikan adalah mahramnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk kepada tata cara proses memandikan jenazah ya. Yang pertama adalah jenazah harus ditempatkan di satu ruangan atau satu tempat tertutup ya, agar kemudian orang lain tidak melihatnya, hanya orang yang kemudian memandikan yang boleh melihatnya. Nah, lalu kemudian usahakan jenazah itu berada di tempat yang agak lebih tinggi atau dipan gitu ya, agar sang yang mandiin mudah untuk membersihkan badan daripada sang mayat. Lalu kemudian memandikan seperti halnya biasa orang mandi ya, ketiaknya ya, selangkangan dan lain sebagainya itu dibersihkan. Kotoran-kotoran yang masih menempel di giginya, di dalam mulutnya, ataupun di sela-sela jari dan lain sebagainya, itu harus dibersihkan. Nah, cara yang paling simpel ya untuk bagaimana mengeluarkan kotorannya daripada duburnya adalah dengan memencet perutnya. Jadi perut dari atas kemudian dipencet ke bawah, dan itu akan memudahkan untuk mengeluarkan kotoran. Karena
fungsi daripada memandikan jenazah adalah agar sang jenazah itu bersih kembali. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir proses memandikan jenazah ini ditutup dengan wudhu begitu teman-teman semuanya. Terus yang kedua ya, subbab yang kedua yakni mengafani jenazah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ya, Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa berapa lapiskah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah? Lalu kemudian Aisyah menjawab 3 lapis kain putih atau kain kafan. Ini artinya teman-teman semuanya, jadi kriteria untuk mengafani jenazah apabila dia seorang laki-laki, maka sunnah atau afdolnya adalah 3 lapis kain kafan. Lalu kemudian kalau perempuan, jenazahnya itu perempuan ya, itu disunahkan 5 kali ya, atau 5 lapis kain kafan gitu teman-teman semuanya. Nah dalam hadis riwayat Muslim juga diceritakan ya, atau diriwayatkan, apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Nah, tata cara dalam mengafani jenazah ya, yang pertama adalah hamparkan helai demi helai kain kafan. Afdolnya juga diberi kapur barus atau parfum atau pengharum ya. Jadi bisa menggunakan kapur barus, ditumbuk-tumbuk dulu agar hancur gitu ya. Nah, itu dimasukkan kepada sela-sela kain kafannya agar kemudian nanti bau daripada kain kafan itu adalah bau harum gitu ya. Lalu kemudian mayat diletakkan di atas, jadi kain kafan dulu dihamparkan, lalu kemudian mayatnya ya. Lalu kemudian melipat kedua tangan mayat ya di atas dada, seperti halnya ketika kita melakukan sholat ya. Tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Lalu kemudian dibalutlah dengan kain kafan. Lalu kemudian kita masuk kepada tata cara yang ketiga, yakni menyolatkan jenazah. Ini adalah etapa ketiga setelah jenazah itu bersih dan kemudian jenazah itu dibungkus dengan kain kafan. Apa sih hukumnya menyolatkan ya? Apa hukumnya sholat jenazah? Dalam agama kita ya, hukumnya adalah fardu kifayah, yakni wajib bagi sebagian orang untuk melaksanakan. Jadi analoginya seperti ini. Kalau kemudian di daerah kita ada yang meninggal, maka orang Islam atau orang Muslim yang ada di daerah situ wajib hukumnya untuk menyolatkan, tapi tidak kepada pribadi-pribadi mereka. Artinya harus ada yang mewakili untuk menyolatkan. Nah, begitu teman-teman semuanya. Nah, untuk bisa menyolatkan ya, maka keadaan mayat yang pertama harus suci ya, harus sudah mandi tadi, harus sudah dimandikan, lalu kemudian sudah dikafani. Dan kemudian yang ketiga adalah jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebagainya. Nah, ini adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazah diletakkan paling muka. Apabila kemudian mayatnya seorang laki-laki, maka posisi imam berada di belakang kepalanya. Namun apabila jenazahnya adalah seorang perempuan, maka letak imam itu berada di posisi tengah badan daripada sang mayat. Nah, usahakan juga ketika sholat jenazah ya, itu dirapatkan shofnya dan kemudian diperbanyak jumlah shofnya ya. Nah, ini inti daripada sholat jenazah ya. Yang pertama ada 4 takbir dalam sholat jenazah. Yang pertama, takbir pertama ya, setelah kita membaca niat, yakni niatnya usolli ala hadzal mayyit arba'ata takbiratan fardhu kifayati lil ma'mum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala, tergantung. Kalau kita makmum ya makmum, kalau kita imam berarti pakai imam lillahi ta'ala. Lalu kemudian takbiratul ihram pertama Allahu akbar, membaca surah Al-Fatihah. Lalu kemudian takbir kedua membaca selawat ke atas Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'qim nuzulahu. Atau kalau kemudian perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, ya diganti saja domirnya. Nah, lalu kemudian takbir keempat ini membaca doa dari hadis riwayat Hakim ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafkidna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu kemudian yang terakhir ya,
ini membaca salam, assalamualaikum sambil menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, tanpa ruku, tanpa sujud, ya, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi itu sedikit tadi tata cara pelaksanaan daripada sholat jenazah. Yang terpenting adalah 4, ya. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa untuk mayat, dan takbir keempat adalah membaca doa dari hadis riwayat Hakim. Lalu kemudian masuk kepada proses terakhir daripada kepengurusan jenazah, yakni mengubur jenazah. Nah, dari hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah. Rahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Ini adalah tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya bahwa ketika ada yang meninggal maka harus disegerakan, ya. Jangan sampai ditunda-tunda berhari-hari, karena ini akan memunculkan bau yang tidak sedap, ya, di sekitaran rumahnya, gitu teman-teman semuanya. Nah, masuk kepada tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah kita memperdalam atau ya menggali lubang itu agak lebih dalam agar kemudian posisi jenazah itu lebih di bawah, ya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan bau yang menyengat kalau kemudian tidak dalam, gitu. Nah, kemudian letakkan jenazah di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Dahulukan masukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Jadi kaki dulu, ya kan, maksudnya dari ujung liang lahatnya, lalu kemudian orang yang di atas, ya, membawa jenazah kepada yang di bawah yang digali. Nah, itu dimasukkan, biasanya 2 atau 3 orang, kemudian dimasukkan, ya. Posisi jenazah nanti di bawah adalah mereng ke kanan atau dihadapkan kepada arah kiblat, ya. Lalu kemudian bahu kirinya menyender kepada liang lahatnya, dindingnya. Nah, usahakan juga nanti dibuatkan bantalan di pipinya agar kemudian tidak tertimpa, gitu, ya. Nah, lalu ditutup dengan kayu, ya, kayu-kayu atau papan-papan, ya, dimerengkan, lalu kemudian nanti baru dikuburkan. Nah, adapun doa-doa, ya, ketika menguburkan jenazah, yakni Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama Rasulullah, ataupun dalam riwayat lain dikatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah SAW. Nah, setelah itu dikubur, lalu kemudian kita mencuci kaki, ya. Itu adalah proses penguburan jenazah, dan itu adalah tahap terakhir daripada proses kepengurusan jenazah setelah kita memandikan, lalu kemudian mengafani, menyolatkan, dan terakhir ini adalah proses menguburkan jenazah. Oke, kita masuk kepada subbab tentang bertakziah dan juga berziarah kubur. Jadi ini adalah 2 bahasan terakhir, ya, bertakziah. Jadi apa sih makna atau definisi daripada takziah? Jadi takziah itu adalah melayat ataupun kita mengunjungi kepada keluarga sang jenazah, ya. Fungsinya adalah untuk memberikan rasa bahagia, ya, memberikan rasa ketenangan, memberikan support, semangat, dan lain sebagainya, agar kemudian sang keluarga mengikhlaskan, ya, tabah agar menerima semua konsekuensi ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab atau etika ketika bertakziah adalah, yang pertama adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Kemudian yang kedua adalah menghindari pembicaraan yang menambah sedih atau sakit hati, gitu, ya, keluarga yang ditimpa musibah. Terus kemudian yang ketiga, hindari bercanda, ya, bercanda tawa, apalagi kemudian sampai tertawanya itu terbahak-bahak. Kemudian yang keempat, usahakan turut menyolati jenazah, ya, turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai kepenguburan. Dan yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah, ya.
memberikan rasa bahagia itu. Dalam satu hadis, hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai, demikian diperintahkan Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Nah, ini yang terakhir adalah ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, artinya kita ziarah kubur, mengunjungi makam ya, atau mengunjungi kuburan. Awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya menangis ya di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah kemudian mengultuskan mayat yang ada di kuburan. Ada yang sampai meminta doa dan sebagainya. Ini kan nggak logis secara logika, karena bagaimanapun orang yang telah mati yang nggak bisa dimintain doa, nggak akan memberikan efek apa-apa. Nah, lalu dalam hadis riwayat Nasai an Abdillah ibni Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kunta nahaitukum an ziyaratil qubur fairuha, rawahun Nasai. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kalian ke kubur. Di antara kemudian mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kembali untuk berziarah kubur, yakni adalah karena fungsi daripada ziarah kubur, yakni pertama mengingat kematian, lalu kemudian kedua dapat bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian, ketiga selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir, karena segala kebaikan, segala amal yang kemudian hari ini kita kerjakan akan berdampak kepada timbangan amal kita di hari kemudian. Dan keempat adalah mendoakan si mayat yang muslim ya, agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan dunia dan akhirat. Oke, mungkin itu adalah pembahasan ya tadi terkait dengan proses pelaksanaan jenazah, terkait juga dengan takziah dan juga ziarah kubur. Oke teman-teman semuanya, itu ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan pelaksanaan kepengurusan jenazah. Tadi pada intinya ada 4 ya: memandikan, mengafani, menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Lalu kemudian di 2 terakhir ada takziah dan juga ada ziarah kubur. Dan yang terpenting adalah kita mampu mengingat ya pesan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan inilah ilmu yang kemudian insya Allah akan berguna untuk kita ya, untuk masyarakat ataupun untuk khalayak luas, karena jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tidak tahu terkait dengan kepengurusan untuk saudara-saudara kita yang kemudian nanti akan meninggal dunia, dan kita pun juga demikian begitu. Pada akhirnya teman-teman semuanya, inilah yang kemudian harus kita tekankan ya, harus menjadi penekanan dalam hidup kita bahwa semua amal-amal kita akan dipertanggungjawabkan. Maka siapkanlah semua amal kebaikan sebelum Allah memanggil kita. Demikianlah penyampaian saya pada kali ini. Dan oh ya, jangan lupa teman-teman semuanya, untuk mengerjakan tugas secara berkelompok nanti saya akan bagi ya ke dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian nanti teman-teman semuanya akan coba mempraktekkan hasil yang ada di materi yang terdapat dalam materi ini ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Syukurun ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.